Yuk simak video penjelasan dari Shin Seun. Apa itu polip usus menurut teori pengobatan klasik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini masih seputaran permasalahan usus, tapi ini lebih ke polip usus. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi dan pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dalam teori pengobatan tradisional Tiongkok, polip usus tidak selalu dipandang sebagai entitas penyakit tunggal, seperti dalam pandangan pengobatan barat, yang lebih ke pertumbuhan tidak normal dari sebuah sel. Sebaliknya, teori klasik melihatnya sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan internal yang menyebabkan akumulasi massa atau benjolan di dalam tubuh, khususnya di usus besar. Polip usus seringkali dianggap sebagai hasil dari akumulasi dahak statis darah atau kelembapan panas yang mengendap dan mengeras di saluran pencernaan. TCM mengidentifikasi beberapa pola sindrom utama yang dapat berkontribusi pada pembentukan polip usus ini. Lembab panas di usus besar, ini adalah pola patogen yang paling sering dikaitkan dengan polip usus. Kelembapan panas dapat berasal dari pola makan yang tidak sehat seperti tinggi lemak, pedas, dan minuman alkohol. Lingkungan lembab atau infeksi yang tidak diobati. Akumulasi panas lembab ini merusak fungsi pencernaan, menyebabkan terjadinya peradangan kronis dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan sel abnormal. Kelembapan dapat berkondensasi menjadi dahak dan panas dapat menyebabkan stasis darah. Kekurangan energi pada limpa dan ginjal. Limpa yang lemah gagal mengubah dan mengangkut cairan serta nutrisi, menyebabkan penumpukan kelembapan dan dahak. Ginjal yang lemah, terutama yang ginjal, juga dapat berkontribusi pada kelemahan pencernaan dan sirkulasi energi yang buruk, memungkinkan kelembapan dan statis darah terbentuk. Kekurangan energi ini juga melemahkan penahanan limpa yang dapat menyebabkan prolaps atau turun, atau terjadinya pertumbuhan benjolan atau massa. Stagnasi energi hati dan statis darah bisa muncul akibat stres emosional dan gaya hidup yang tidak teratur dan menyebabkan energi hati menjadi stagnan. Hati yang stagnan dapat menyerang limpa, mengganggu pencernaan, dan menyebabkan stagnasi energi dan darah di usus. Stagnasi kronis ini dapat menghalangi aliran energi dan darah yang pada akhirnya dapat menyebabkan pembentukan massa atau benjolan. Akumulasi dahak panas ini adalah kombinasi dari dahak yang merupakan produksi dari kelembapan dan panas. Dahak yang bercampur panas dapat menjadi sangat lengket dan mengeras membentuk massa di usus. Faktor risiko gaya hidup modern seperti pola makan tinggi lemak, merokok, obesitas, dan kurang aktivitas fisik yang diakui dalam kedokteran barat dalam TCM akan diterjemahkan sebagai faktor yang memperburuk atau memicu pola sindrom di atas. Diagnosis dalam TCM didasarkan pada diferensiasi sindrom atau Piankeng melalui 4 metode pemeriksaan. Yang pertama adalah inspeksi atau Wang. Ini berhubungan dengan mengamati warna kulit, kondisi lidah, apakah lidahnya merah dengan lapis kuning, tebal atau berminyak, menunjukkan panas lembab. Sementara lidah pucat, bengkak, menunjukkan energi limpa yang mengalami penurunan fungsi. Dan massa atau benjolan yang terlihat atau yang terlambal jika polip telah turun ke bawah. Mendengar suara perut dan mencium bau badan atau feses ini merupakan salah satu metode dalam TCM. Bertanya menanyakan riwayat pola makan, pola buang air besar, sembelit atau diare, nyeri perut, adanya darah atau lendir di singa, dan tingkat energi.
meraba denyut nadi, nadi licin atau cepat untuk panas lembab lemah untuk defisiensi energi. Dan evakuasi area perut untuk nyeri, tekanan atau masah atau adanya benjolan. Pengobatan polip usus dalam teori China Medicine. Untuk polip usus fokus pada mengatasi akar atau ketidakseimbangan yang menyebabkan pembentukan polip serta mencegah gangguan setelah pengangkatan. Meskipun pengangkatan polip secara endoskopi adalah standar perawatan barat, CCM sering digunakan sebagai terapi pencegahan. Herbal Tiongkok untuk formula herbal yang dirancang untuk mengatasi pola sindrom spesifik. Untuk panas lembab, herbal yang membersihkan panas dan mengeringkan kelembapan seperti Huang Lian, Huang Qi, Ta Huang, Tanpu Kuoyin. Beberapa studi menyebutkan formula untuk panas lembab retention setelah reseksi polip kolektoral. Untuk defisiensi energi limpa, herbal yang menguatkan limpa dan menghilangkan kelembapan seperti Peicu, Huangqi, dan Kanjau. Formula seperti Jianpi, formula efektif untuk mengurangi kekambuhan polip dan setelah polipektomi. Untuk stasis darah dan dahak, herbal untuk menggerakkan darah dan melarutkan dahak seperti Sanleng dan Ecu. Akupuntur dapat digunakan untuk mengatur energi dan aliran darah, mengurangi peradangan, dan memperkuat fungsi pencernaan. Titik-titik yang relevan termasuk ST36, SP6, LI4, ST25, serta titik-titik yang membersihkan panas lembab. Terapi pola makan, pasien menghindari makan yang menghasilkan panas lembab atau dahak, misalnya makanan berminyak, manis yang berlebihan, produk susu. Dan fokus pada makanan yang mendukung limpa dan membersihkan panas lembapan. Misalnya biji-bijian, sayur hijau, buah-buahan yang berserat. Penting untuk diingat bahwa polip usus terutama adenomatosa memiliki potensi untuk berkembang menjadi kanker usus untuk usus besar. Kombinasi TCM dengan pengobatan konvensional terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kekambuhan polip setelah polipektomi. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.